Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri dengan NIM 2123 Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan variasi genetik Halophila ovalis di perairan dangkal dan dalam di Teluk Bone. Pertama itu ekosistem lamun memiliki peran ekologis yang sangat penting sebagai penyimpan karbon biru, penstabilan sedimen, serta habitat bagi berbagai biota laut. Halophila ovalis merupakan jenis lamun pionir yang mampu tumbuh pada berbagai substrat dan memiliki toleran terhadap variasi lingkungan, sehingga sering digunakan sebagai indikator kesehatan ekosistem perairan pesisir. Variasi genetik menunjukkan kemampuan adaptasi lamun terhadap perubahan lingkungan seperti peningkatan suhu, sedimentasi, dan eutrofikasi. Dengan membandingkan populasi Halophila ovalis di dangkal dan di perairan dalam di Teluk Bone, sehingga penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan sejauh mana kedalaman dan faktor lingkungan mampu mempengaruhi variasi morfologi serta genetik pada lamun Halophila ovalis. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri dari 4. Yang pertama itu, apakah terdapat perbedaan variasi genetik Halophila ovalis antara populasi yang hidup di perairan dangkal dan di perairan dalam? Yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan apa saja yang berpengaruh terhadap variasi genetik Halophila ovalis pada lokasi yang akan diteliti? Yang ketiga itu bagaimana keterkaitan antara kondisi lingkungan perairan dengan karakter morfologi dan hasil analisis Halophila ovalis di Teluk Bone. Yang ketiga, apa implikasi hasil perbandingan antara variasi genetik tersebut terhadap upaya konservasi dan rehabilitasi padang lamun di wilayah pesisir Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terdiri dari 2. Yang pertama itu ada tujuan penelitian umum. Tujuan penelitian umum ini membahas tentang bagaimana kita mengetahui dan membandingkan variasi genetik Halophila ovalis pada habitat di perairan dangkal dan juga di perairan dalam. Serta bagaimana faktor lingkungan bisa mempengaruhi Halophila ovalis tersebut. Yang kedua itu tujuan khusus. Pada tujuan khusus ini untuk mengidentifikasi bagaimana karakter, morfologi, dan parameter lingkungan perairan pada lokasi berkembang biaknya Halophila ovalis di perairan dangkal dan perairan dalam, serta menganalisis variasi genetik Halophila ovalis menggunakan pendekatan morfometrik dan metode DNA barcoding dan RBCL. Selanjutnya itu ada kajian teorinya. Kajian teori ini yang pertama ada genetik populasi diferensiasi genetik. Teori genetik populasi menjelaskan bagaimana faktor seperti mutasi dan migrasi atau gene flow, drift genetik, dan seleksi alam dapat mempengaruhi keragaman genetik dalam dan antar populasi. Contohnya pada Halophila ovalis, bagaimana dia bisa dipengaruhi oleh keragaman genetik. Yang kedua itu ada plastisitas fenotipik dan morfometrik. Plastisitas fenotipik adalah kemampuan suatu organisme untuk mengubah morfologi, fisiologi, atau perkembangan dalam merespon variasi lingkungan tanpa berubah genetiknya. Yang ketiga itu ada pengaruh gradien lingkungan. Teori ekologi lingkungan menggambarkan bahwa gradien lingkungan seperti kedalaman, cahaya, suhu, salinitas, kecerahan, dan kekeruhan bisa menciptakan tekanan seleksi yang berbeda antara habitat, sehingga memicu adanya adaptasi lokal dan diferensiasi genetik. Yang keempat itu ada gene flow dan fragmentasi habitat. Tingkat pertukaran gen antara populasi atau gene flow cenderung menurunkan diferensiasi genetik jika terlalu tinggi. Tetapi habitat yang terfragmentasi atau kondisi lingkungan yang memisahkan populasi seperti fisik atau ekologi itu dapat menghambat gene flow serta memperkuat perbedaan genetik antara populasi. Adapun hipotesisnya yang pertama itu hipotesis nol, yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara variasi genetik yang ada di perairan dangkal dan juga di perairan dalam.
Sebaliknya, pada hipotesis alternatif umum atau HA mengasumsikan adanya perbedaan yang signifikan dalam variasi genetik tersebut. Hipotesis khusus yang diajukan meliputi kondisi lingkungan seperti kedalaman, suhu, salinitas, dan kecerahan air dapat berpengaruh terhadap karakter morfologi dan juga variasi genetik Halophila ovalis. Yang kedua itu populasi Halophila ovalis di habitat dalam memiliki karakter morfologi daun dan stolon yang berbeda dari populasi yang ada di habitat dangkal, serta perbedaan kondisi lingkungan antara habitat yang menyebabkan terbentuknya diferensiasi genetik lokal yang dapat dideteksi melalui analisis morfometrik dan gen RBCR. Adapun jenis penelitian pada penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan perbandingan karakter genetik serta morfologi Halophila ovalis yang tumbuh pada dua lokasi habitat yang berbeda, yaitu perairan dangkal dan perairan dalam. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu seperti observasi lapangan, pengambilan sampel lambung, dokumentasi, analisis laboratorium, dan analisis data lingkungan seperti analisis data morfometrik, analisis data genetik, dan interpretasi hasil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.